Apa? Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring dari sudut pandang mahasiswa pendidikan. Tonton terus sampai habis ya. Oke, perkenalkan nama saya Alvini Kentrit Noningrum, biasa dipanggil Niken. Nama saya Muhammad Fazariansyah, biasa dipanggil Fajar. Nama aku Agung Prasetyadi, biasa dipanggil Agung. Aku mahasiswa semester 5 di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembelajaran daring adalah pembelajaran dalam jaringan alias online. Di mana dalam sistem ini, pembelajar tidak melakukan proses pembelajaran di sekolah, melainkan di tempat lain. Kalau di universitas namanya kuliah online, ya kan? Terus pembelajaran daring kayak kurang efektif kalau di mata kuliah yang berbau praktikum sih. Kurang efektif, apalagi kalau ada mata kuliah yang harus praktikum. Menurutku, ini semua tergantung dari pendidik dan peserta didik. Hasil belajar yang saya terima selama ini cukup memuaskan. Menurun ya hasil belajarku. Tapi untuk nilai sih sama aja sih. Cuma agak lebih susah untuk memahami materi-materi perkuliahan sih. IP doang nih meningkat, tapi materi kurang nangkep. Kalau menurut saya, saat pembelajaran daring ada dua kendala besar. Yang pertama, kendala teknis, baik dari sinyal atau perangkat. Nah, untuk kedua yaitu kendala minat belajar. Jadi ketika pembelajaran daring, apalagi di rumah, untuk meningkatkan mood belajar itu sulit. Kalau menurutku, kesibukan di rumah dan kesibukan di tempat kos itu tentu berbeda. Kalau di rumah, aku lebih banyak punya tanggung jawab untuk membantu orang tua di rumah. Kendala terbesar waktu kuliah online sih, fokus gampang kepecah sih. Jadi kayak ada apa ya namanya, barang lewat waktu kita kuliah itu gampang fokusnya beralih, seperti itu aja sih. Jadi kurang fokus aja sih. Pengalaman unik sih kepencet on mic sih, terus suaranya ganggu kelas. Jadi kayak apa ya, pembelajaran teman-teman juga terganggu sih. Terus malunya lagi kalau kita ngobrol sama orang di samping kita, suara kita didengerin satu kelas itu. Saya pernah kejadian ketika baru bangun tidur nih, ketika pembelajaran daring, bangun tidur dan belum pakai kaos. Nah, saat itu saya tidak sadar kalau kameranya on cam nih. Jadi saya saat ikut pembelajaran daring itu tanpa kaos. Seringnya itu kuliah sambil di jalan, jadi pakai earphone. Waktu itu pernah dipanggil untuk presensi, jadi ya harus menepi dulu dan on mic di pinggir jalan. Setiap hari saya melihat orang tua dan kakak saya membiayai kuliah saya bekerja. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong saya untuk menghasilkan nilai dalam akademik yang lebih baik. Kopi, terus kuliah online, mantap. Enggak juga sih. Kalau saya sih dengerin lagu. Kalau udah beres dengerin lagu, apalagi lagu-lagu yang aku suka, jadi ningkatin mood belajar lagi. Saran aku nih ya, untuk pembelajaran daring biar lebih baik, dipersiapkan untuk masalah teknisnya kayak gitu. Jadi kalau teknisnya udah siap, hal-hal yang emang udah dibutuhkan udah siap, jadi nih ningkatin mood belajar kalian kayak gitu. Belajar secara mandirinya dibanyakin sih menurutku, karena tidak semua dosen atau pendidik bisa menjelaskan materi dengan jelas. Sarannya sih tetap jaga motivasi belajar sama disiapin jaringan internetnya. Sekarang kesibukannya organisasi sih, di organisasi pemerintahan di kampus. Kalau aku tuh ikut beberapa magang dan atau internship di luar kampus. Aku kerja di salah satu kafe di Blitar. Daring, aku tim daring. Kalau aku sih pilih blended learning ya, jadi ada daringnya, ada luringnya. Blended learning sih kalau aku.